teman-teman. Hari ini saya berada di SMA Widya Pratama, Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak. Tampak sekali teman-teman, keadaan sekolah di SMA Widya Pratama begitu sepi. Sekolah yang biasanya dipenuhi dengan siswa-siswi yang belajar dan melakukan kegiatan olahraga di luar lapangan saat pelajaran penjas. Kini sekolah SMA Widya Pratama begitu sepi. Semenjak adanya peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melangsungkan proses belajar dan mengajar di tengah pandemik sekarang ini, membuat pembelajaran yang dilakukan dengan kurikulum jarak jauh atau KJJ. Begitupun pembelajaran yang dilakukan di SMA Widya Pratama. Pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan yang mengharuskan proses belajar dan mengajar di tengah pandemik sekarang ini. Pembelajaran jarak jauh juga menjadi pilihan utama dalam menyerap materi yang dipilih peserta didik pada masa pandemi. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang baru yang dihadapi siswa maupun guru, dan tentunya ada tantangan tersendiri ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, baik belajar maupun mengajar. Salah satu wawancara saya dengan seorang ketua OSIS di SMA Widya Pratama. Ia mengatakan bahwa ia lebih suka dalam pembelajaran tatap muka dibandingkan dengan pembelajaran daring. Karena jika pembelajaran tatap muka, kesulitan dalam memahami pelajaran bisa langsung ia tanyakan kepada guru yang bersangkutan. Sedangkan kesulitan yang ia alami dalam pembelajaran jarak jauh, ia sulit dalam menyerap pembelajaran matematika, kimia, dan juga fisika apabila tidak ada penjelasan langsung dari guru yang bersangkutan. Dan ia merasakan bahwa ia sebagai siswa dituntut untuk dapat memahami materi dengan caranya masing-masing. Adapun harapan dari siswa dan guru ke depannya, semoga pandemi cepat berlalu dan pembelajaran dapat dilakukan kembali dengan normal, yaitu dengan menerapkan pembelajaran tatap muka. Untuk siswa-siswi di SMA Widya Pratama, tetap semangat dan jangan menyerah. Untuk kita menempuh pendidikan meskipun halangan pandemi saat ini tidak memudarkan kita untuk terus meraih prestasi ke depannya. Adapun solusi yang dapat saya berikan terkait dengan pembelajaran di saat pandemi ini. Seharusnya sebagai seorang guru, harusnya dapat menerapkan pembelajaran yang kreatif dan menghibur, supaya siswa tidak mudah bosan dan jenuh dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana sih contoh dari pembelajaran yang kreatif itu? Misalnya dengan penggunaan aplikasi yang banyak bisa dimanfaatkan untuk perangkat belajar yang lebih kreatif dan menyenangkan bagi siswa dalam belajar. Karena kebanyakan biasanya siswa itu mulai jenuh saat belajar, baik di depan Google Meet maupun Zoom. Cobalah beralih ke aplikasi kekinian yang lebih digemari dan menampilkan fitur kreatif seperti TikTok, Instagram, ataupun lain sebagainya. Yang kedua, buatlah rencana pembelajaran
yang melibatkan siswa, karena seringkali guru dalam membuat rencana pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan tanpa melibatkan siswa. Kondisi pandemi saat ini di mana minat belajar siswa cenderung menurun, dibutuhkan hal-hal yang sifatnya aspiratif dari keinginan siswa. Libatkanlah siswa dalam rencana pembelajaran dengan keinginan dan kondisi siswa, sehingga lebih bisa diterima dan dijalankan dengan kondisi yang menyenangkan. Menurut saya, sebat apapun rencana pembelajaran yang kita lakukan di masa pandemi ini, jika siswa tidak tertarik menjalankannya, maka akan sulit bagi guru dalam menjalankan proses belajar dan juga mengajar dengan maksimal.